Halo, selamat pagi KKR. Semangat pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Kejadian 2, kita mau memuji Tuhan. Alkitab, buku terindah. Kita mau berdoa untuk membaca Alkitab. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami dengan udara yang segar, nafas kehidupan yang boleh kami terima. Sebentar kami akan membaca Alkitab dari pasal kedua. Kiranya Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga melalui firman ini kami boleh menjadi berkat. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan kita di pagi hari ini dari Kejadian pasal 2. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaannya, penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada sema apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil semua
manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, demikian pembacaan pasal kedua adik-adik. Nah, kira-kira ketika kita sudah mendengarkan Kejadian pasal 2, apa ya isinya? Nah, ternyata pasal ini bercerita tentang bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi, tetapi dengan cara yang lebih khusus. Di sini Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, lalu menaruh mereka di taman yang indah sekali. Ayo, siapa yang tahu nama taman yang indah sekali itu? Boleh ya, nanti voice note. Nah, bayangkan coba, ada sebuah taman besar dengan pohon-pohon rindang, buah yang enak, sungai yang jernih, dan semuanya sangat baik. Tuhan memberikan tempat itu kepada manusia, supaya mereka bisa tinggal di sana, bekerja, menjaga, dan menikmati semua berkat Tuhan. Tapi ada satu hal yang paling penting. Ternyata Tuhan memberikan aturan. Dari semua pohon boleh dimakan, kecuali satu pohon. Ayo, apa nama pohonnya? Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, kenapa ya Tuhan kasih aturan? Ternyata supaya manusia belajar taat, belajar percaya, dan tahu kalau hidup ini bukan hanya tentang bebas melakukan semua hal, tapi tentang memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan. Nah, dari pasal ini juga kita dengar kalau Tuhan itu tidak mau manusia sendirian. Tuhan ciptakan perempuan untuk menjadi penolong yang sepadan. Artinya Tuhan mau manusia hidup saling menolong, hidup bersama dan tidak berjalan sendirian. Coba bayangkan kalau kita hidup sendirian, tidak ada orang yang menolong kita. Duh, gimana rasanya ya? Nah, adik-adik KKR, jadi dari pasal kedua ini, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, hiduplah kita adalah berkat dari Tuhan. Jadi, marilah kita merawat dengan baik. Yang kedua, Tuhan senang kalau kita itu taat kepadanya. Yang ketiga,
kita diciptakan untuk hidup bersama, bukan sendirian, supaya bisa saling mendukung dan saling mengasihi. Nah, adik-adik, yuk kita ingat ya, sama seperti Adam dan Hawa yang tinggal di taman Tuhan, Tuhan juga mau hidup dekat dengan Tuhan. Kita juga mau taat kepadanya dan saling mengasihi sesama. Baiklah, demikian pembacaan firman kita hari ini. Sampai ketemu di esok hari dari pasal yang ketiga. Tetap semangat adik-adikku. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kami sudah selesai membaca Kejadian pasal 2. Kami berhikmat bagaimana kami bersyukur untuk semakin taat kepada Tuhan, belajar untuk saling mengasihi, saling mendukung sesama kami manusia. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi pelaku aktif dalam memberikan berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bye-bye ya di KKR. Sampai ketemu di pembacaan Alkitab kita esok hari. Tuhan Yesus memberkati.